Shalom, selamat sore. Damai sejahtera bagi kita secara melimpah-limpah dari Tuhan. Kita dikuatkan, biarkan kita pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan diberikan hikmat, pengetahuan dari sorga, supaya kita tidak dapat disesatkan. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk melawan roh antikristus di akhir zaman ini. Seperti tidak biasa ya, saya akan membuat video mencoba menjawab saudara kita yang dulu Kristen, yang mungkin dia pintar di firman ya, di pengajaran, dan sekarang sudah menjadi seorang antikristus. Dan saya akan coba menjawab videonya, yaitu dia coba menyesatkan ayat-ayat di Alkitab. Tapi bagi saya, namanya seorang antikristus, pasti dia akan tetap menyesatkan setiap kebenaran di Alkitab. Dan akan saya coba menjawab dengan santai-santai ya, karena ini sangatlah mudah. Yuk kita lihat video pertamanya dia. Yesus Tuhan. Kita lihat dulu Alkitab. Markus 12 ayat ke-29. Shema Yisrael Adonai Elohenu. Dengarkanlah Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Ketika Yeshua HaMasiah, Yesus berbicara dengan muridnya membenarkan, benar sekali guru, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Kepada Dialah kita menyembah, kepada Dialah kita berbakti. Injil Matius pasal 4 ayat ke-10. Masya Allah. Jadi apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Yesus. Dari kita lihat penyesatan dari antikristus ini, yaitu namanya katanya nandars. Kalau saya lihat sih nggak pengaruh juga. Dia memuat di Markus 12 ayat 29 dan Matius 4 ayat 10. Saya cuma baca sekilas ya ayat ini. Tapi kalau mau jawab nandar atau menjawab antikristus, sebenarnya jangan terlalu berat kita berpikir, karena inti dari mereka kan akan menyesatkan setiap firman yang terkandung di dalam Alkitab kita, untuk menyesatkan banyak pengikut Kristus. Dalam ayat tadi itu memang Tuhan Yesus sedang mengajar untuk berdoa kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Memang dia datang ke bumi, firman yang menjadi manusia, yaitu firman Tuhan sendiri dan dia menjadi manusia. Bagaimana mungkin dia datang ke bumi untuk misi tujuan untuk penebusan? Mana mungkin dia datang sebagai Tuhan? Bagaimana cara menyalibkan, membunuh atau menyalibkan Tuhan? Kita lihat di video berikut apa yang dikatakan saudara kita yang sudah menjadi saudara kita yang antikristus ya, dia karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia mencoba menyesatkan Matius 19 ayat 29 yang saya bacakan ya. Ini Alkitabnya, saya bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperolehnya hidup yang kekal. Itu bukan berbicara tentang mendapatkan 100 kali lipat pemberian berupa
istri seperti yang dia imani. Bukan, ini tentang berkat dia mendapatkan 100 kali lipat. Ini tentang berkat, kalaupun dia menyangkal itu wajar karena dia antikristus. Wajar. Saya hanya menjawab ini dengan keadaan tidur. 100 kali lipat itu bukan 100 kali lipat istri atau bidadari, bukan, atau 100 dalam hal nafsu, bukan di sini. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan berkat dengan memberikan untuk memuaskan nafsu, bukan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi menjawab ayat ini sangat mudah untuk antikris yang punya level yang tidak level dengan saya jawab hanya tidur-tidurannya. Ini Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah ayat Kejadian 8 ayat 21 itu Pak. Ya. Bisa tolong dibacakan Bu? Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya Pak ya? Ya. Oke. Yang judul apa perikopnya, tulah keempat lalat pikat itu ya Pak ya? Bukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Benar, salah Pak, salah. Sorry. Oke. Kejadian 8 ayat 21. Oke. Oh ini ya. Air bah turut ya Pak ya? Ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum. Iya, kan perikopnya kan air bah surut Pak. Jadi jangan mencomot ayat. Itu loh. Baik. Ya, 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terus? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Ada fungsi Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu. Terus? Gitu, Pak. Ya. Tidak ini, Pak. Di sini bunyinya jelas, Pak. Dijelaskan di sini. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ketika Tuhan berfirman, Pak, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan ya, kita sebagai manusia saja, Pak. Sebagai manusia saja, Pak. Ketika kita berbicara dalam hati, tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar. Bapak berbicara dalam hati, saya tidak mungkin mendengar, Pak. Mau setinggi apapun orang itu, mau sesakti apapun dia, baik itu seperti Angling Dharma ataupun Brahma Kumbara, ini tidak akan sanggup, Pak, untuk mendengar. Video barusan tadi ada seorang antikristus, artinya penyangkal Kristus sebagai Tuhan ya. Kalau saya bilang antikristus, dia mencoba bertanya kepada Pak Yusuf, Pendeta Yusuf, mengenai Kejadian 8 ayat 21. Ya, 21 ya. Agaknya Pak Yusuf susah menjelaskan, tetapi saya akan coba menjelaskan pertanyaan ini secara santai ya. Begini ayatnya. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Itu yang dipermasalahkan oleh si penanya Bapak Antikristus ini. Dia mengatakan, bagaimana mungkin ada ayat yang mengatakan Tuhan berfirman dalam hati. Baru siapa yang dia berfirman kepada siapa? Sedangkan dia berfirman dalam hati. Tuhan berfirman, menyatakan dia maha kuasa. Dia berfirman dalam hati. Kalau dia berfirman dalam hati, apa salahnya di situ? Lagian bila dia berbicara dengan seseorang,
dan ditulis di sini dia berfirman dalam hati ataupun dia berfirman secara langsung, dia maha kuasa. Jangan dibandingkan dengan Angling Dharma dan Brahma Kumbara. Kalau Tuhanmu bisa dibandingkan dengan Angling Dharma dan Brahma Kumbara, artinya tidak ada maha kuasanya. Kalau Tuhan Kristen karena maha kuasa, dia bisa berfirman dalam bagaimanapun dia suka. Dia berfirman dalam hati dan semua orang mendengarkannya. Namanya dia Tuhan yang maha kuasa. Lagian di konteks ini, dia sama seperti kita gambaran seperti manusia berbicara dalam hati. Karena Tuhan menciptakan manusia segambar dengan dia. Jadi kita bisa ambil contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat para antikristus, kalau misalnya mereka menolak firman ini dan mau coba menyesatkan firman ini, pantaslah karena mereka antikristus. Antikristus adalah mereka yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.